Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1751. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kesempatan untuk melahapnya. Boom! Lautan darah yang tak terbatas tertutup rapat. Lautan darah yang awalnya menutupi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya itu surut dengan cepat. Dia tidak berani mengeksposnya ke hadapan Qingchen. Dia hanya ingin menjauh dari Qingchen sejauh mungkin. Akan tetapi Qingchen tidak peduli. Dia tidak peduli bagaimana leluhur tubis darah menahan lautan darahnya. Qingchen hanya mengaktifkan labirin ruangnya. Itu terus-menerus memusnahkan dan mengumpulkan lautan darah yang tak terbatas. Salah satu dari keduanya mengambilnya kembali, yang lain menjarah, dan mereka berpacu satu sama lain, tidak mau membuang waktu. Dan pada saat ini di kekosongan di luar kolam Raja Hantu, itu kurang dari waktu setengah batang dupa sejak Qingchen ditelan oleh leluhur hantu iblis darah. Pada saat ini mata semua orang terfokus kepada lautan darah yang luas yang dijelma oleh leluhur hantu iblis darah. Boom, boom. Sejak Qingchen ditelan oleh lautan darah yang luas, itu terus melonjak menggulung gelombang yang membumbung tinggi ke langit. Semua orang tahu bahwa pasti ada pertempuran besar yang terjadi di dalam leluhur hantu iblis darah. Diselimuti lautan darah leluhur hantu iblis darah. Anak itu pasti sudah lama tidak bisa melarikan diri. Saya khawatir dia celaka besar. Pada saat ini para penguasa daerah terlarang menghela napas. Ya, itu pasti benar. Sementara di samping penguasa daerah terlarang lainnya pun mengangguk. Jika orang itu kuat, dia seharusnya segera melarikan diri. Namun sekarang dia sudah lama tidak bisa melarikan diri. Dia mungkin tidak punya cara sama sekali untuk bisa melarikan diri. Sayang sekali. Master seperti itu harus jatuh begitu saja. Namun kesalahan terbesarnya adalah menyerang dan dimangsa oleh leluhur hantu iblis darah. Jika tidak, dengan kekuatannya tidak akan mudah bagi leluhur hantu iblis darah untuk membunuhnya. Ada banyak diskusi di antara para penguasa daerah terlarang ini dan mereka tidak optimis tentang kelangsungan hidup Qingchen. Sebagai penguasa daerah terlarang tanah telantar, mereka juga banyak berurusan dengan leluhur hantu iblis darah. Dan mereka semua tahu bahwa begitu mereka diselimuti oleh lautan darahnya, maka cara terbaik untuk bertahan hidup adalah itu. Saat diselimuti, dia langsung keluar. Namun terlepas dari apakah itu membakar sumbernya atau menggunakan cara apapun, itu tidak mungkin bisa keluar. Karena tidak peduli bagaimana orang itu bekerja keras dan berjuang, dia hanya akan tenggelam, bahkan tenggelamnya semakin dalam. Karena ini seperti terjebak dalam rawa, cara terbaik adalah segera memanjat keluar dari sana. Dan jika Anda tidak bisa keluar pada saat pertama, maka Anda akan tenggelam semakin dalam dan tidak mungkin untuk bisa berjuang. Adapun Qingchen yang tidak dapat melarikan diri ketika dia ditelan oleh leluhur hantu iblis darah, maka hampir mustahil untuk bisa melarikan diri sekarang setelah sekian lama. Apakah orang itu mengaku sebagai penguasa dunia bawah? Anda lihat, lautan darah leluhur hantu iblis darah masih mendidih dengan hebat. Orang itu seharusnya menyerang dengan gila-gilaan di dalamnya, bukan? Namun sayang sekali dia masih bisa menyebabkan keributan besar sekarang. Kekuatan orang ini mungkin juga tidak terlalu kuat, tetapi sayang sudah terlambat. Kata leluhur naga atau Guilong, dia dan yang lainnya mencibir, juga menghela napas. Mereka semua paling menyadari kengerian dari lautan darah milik leluhur hantu iblis darah. Jika ada penguasa daerah terlarang di tanah telantar yang diselimuti lautan darah milik leluhur hantu iblis darah, maka tidak ada yang akan tidak menjadi takut. Karena ini dapat disebut sarang iblis, orang kuat manapun hanya akan bisa dilahap. Dan di antara mereka pada akhirnya hanya ampas tulang yang akan tersisa. Tuan Muda Chen, tidak mungkin tidak bisa keluar, kan? Kata leluhur seribu tulang di kejauhan. Dia tampak tenang pada awalnya. Namun ketika melihat Qingchen belum keluar setelah waktu begitu lama, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak.
Tidak mungkin. Seribu tulang menggelengkan kepalanya, diam-diam menghibur dirinya sendiri. Dengan identitas dan kekuatan Tuan Muda Chen dan Kaisar Yoming di tubuhnya. Bahkan jika Tuan Muda Chen kalah, Kaisar Yoming tidak akan membiarkan Tuan Muda Chen dikalahkan olehnya, kan? Dia pasti baik-baik saja. Kata leluhur seribu tulang, dia merasa tidak nyaman. Karena leluhur hantu bis darah memang cukup istimewa jika keberadaan semacam ini ditelan olehnya saat ini. Dia tidak akan dapat mengatakan bahwa dia pasti akan dapat melarikan diri kecuali dia memulihkan basis kultivasinya ke periode puncak di kehidupan sebelumnya. Maka ada kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Sementara leluhur seribu tulang sedang menatap lautan darah yang terus mendidih di depannya saat ini di kejauhan. Dewa kematian yang awalnya terluka dan perlahan sembuh, akhirnya dia menjadi stabil. Matanya tiba-tiba tertuju kepada leluhur seribu tulang. Ada niat membunuh di seluruh tubuhnya yang mengerikan muncul. Semuanya, sekarang leluhur hantu bis darah telah menjebak orang itu. Kalian semua ikuti aku untuk membunuh Raja Hantu Shenming dan memotong tangannya. Kata Dewa Kematian. Dia baru saja pulih dari sedikit luka-lukanya. Namun dia tidak sabar untuk membunuh Raja Hantu Shenming. Karena dia sangat menyadari bahwa pada titik ini kedua belah pihak perselisihannya abadi dan hanya ketika salah satu pihak hancur, maka pihak lain dapat bertahan hidup dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bersantai. Hahaha, saudara Dewa Kematian, mengapa kamu begitu cemas? Pertempuran antara orang itu dan saudara Suesa belum berakhir. Mengapa kamu tidak menontonnya? Pada saat ini para penguasa lain dari area terlarang semuanya tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka dapat diyakinkan bahwa Qin-Chan pasti akan mati setelah diselimuti oleh leluhur hantu bis darah. Namun bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bagaimana mereka bisa berakhir dengan gegabah sebelum pemenangnya dapat diputuskan dengan yakin? Bajingan-bajingan ini, kata Dewa Kematian. Dia mengutuk dalam hatinya, mengetahui bahwa orang-orang ini adalah para penguasa yang melihat kelinci dan tidak akan membuat Elang tersinggung dan tidak ingin membunuhnya. Orang-orang ini mungkin hanya akan mencapai puncak ini seumur hidupnya. Hanya saja saat ini Dewa Kematian terluka parah dan dia tidak peduli lagi. Dia hanya bisa melihat leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying di sampingnya. Apa yang kalian berdua katakan? Kata Dewa Kematian dan dingin. Saudara Dewa Kematian, mengapa kamu harus begitu sinis? Kita sudah berada di perahu yang sama, jadi kita secara alami akan mematuhi perintah dari saudara Dewa Kematian. Kata mereka berdua. Jejak keganasan melintas di mata leluhur hantu roh raksasa dan juga hantu tua Jiuying. Mereka berkata dengan suara yang rendah kepada Dewa Kematian. Mereka berdua telah menembak beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang mereka hanya bisa pergi ke kegelapan sepenuhnya bersama Dewa Kematian. Yah, itu bagus, kata Dewa Kematian. Dia merasa lega dengan bantuan dari leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Jika mereka bertiga bergabung, bahkan jika mereka terluka parah, tidak akan sulit bagi mereka untuk dapat membunuh Raja Hantu Shenming yang juga terluka parah. Ayo, bunuh, kata Dewa Kematian. Dia berteriak pelan dan sabit kematian langsung diaktifkan olehnya, berubah menjadi cahaya pedang yang berkabut menebas leluhur seribu tulang. Duar. Sabit kematian yang mengerikan langsung mengeluarkan cahaya bilah setinggi langit. Di bawah tebasan yang keras itu seluruh kehampaan bergemuruh, dan kehampaan itu langsung merobek jurang yang sangat besar. Cahaya bilah yang mengerikan seakan membelah langit. Sabit kematian. Di kejauhan pupil para penguasa banyak daerah terlarang menyusut. Harta karun ini itu adalah kartu truf milik Dewa Kematian, dan itu juga merupakan keberadaan yang paling mereka takuti. Dengan harta karun ini, bahkan jika Dewa Kematian terluka parah, dia tetap dapat meledakkan kekuatan tempur yang jauh melampaui para penguasa biasa daerah terlarang. Di belakang Dewa Kematian, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying juga memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke langit, dan aura kuat mereka langsung mengunci leluhur seribu tulang. Bunuh! Keduanya bergegas keluar secara bersamaan, langsung menghalangi kekosongan di sekitar leluhur seribu tulang. Dan mereka bertiga membentuk segitiga, jelas tidak memberi kemungkinan apapun kepada leluhur seribu tulang untuk selamat.
Dan mereka dengan kejam melancarkan serangan untuk memenggal kepala leluhur seribu tulang dari 3 sisi. 3 domain utama memblokir dunia, memperlakukan seribu tulang seperti anak domba yang akan disembelih. Kurang ajar orang-orang ini, kata leluhur seribu tulang. Dia sangat marah. Dan ketiga penguasa dewa kematian ini menargetkannya. Kapan dia menderita penghinaan seperti ini? Dia saat ini benar-benar seperti seekor naga yang berenang di perairan dangkal dan diejek oleh ular, seekor harimau dipinggang dan diintimidasi oleh seekor anjing. Tentu saja leluhur seribu tulang malah di dalam hatinya dan tubuhnya melonjak. Dia menatap sabit kematian milik dewa kematian. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit. Kekuatan 10.000 tulang yang menakutkan meledak dari tubuhnya menghadapi serangan dari sabit kematian. Tuan Muda Chen bahkan memanggilnya dengan sebutan leluhur seribu tulang secara langsung sebelumnya. Jadi dia tentu saja tidak akan lagi berusaha menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Selain itu, air laut mati juga muncul di belakang seribu tulang itu, berubah menjadi perisai air gelap menghalangi serangan leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying. Boom! Saat berikutnya 3 serangan menimpa tubuh leluhur seribu tulang. Terjadi sebuah ledakan dahsyat dan leluhur seribu tulang terlempar dengan keras. Darah muncrat ke seluruh tubuhnya. Mereka bertiga bergabung untuk maju menyerang. Apa? Kamu benar-benar memblokirnya? Semua orang pun yang melihatnya nampak terkejut. Raja hantu Shenming yang terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang setelah ketiga dewa kematian bergabung, apakah Raja hantu Shenming masih bisa memblokirnya? Raja hantu Shenming ini sepertinya juga memancarkan aura yang sangat menakutkan. Yang berbeda dari kekuatannya, apa yang terjadi? Leluhur naga Guilong dan yang lainnya juga sangat merasakan energi 10.000 tulang yang meletus dari tubuh Raja hantu Shenming dan tidak bisa menahan rasa cemberut. Meskipun napas ini cukup lemah, namun intisari yang terkandung di dalamnya sangatlah menakutkan, dan justru itu memberi mereka rasa takut yang kuat. Apa yang terjadi? Tapi di antara banyak penguasa area terlarang, iblis tua Kongming tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang leluhur seribu tulang dengan curiga. Ketika seribu tulang melepaskan 10.000 tulang domainnya, dia sebenarnya memiliki perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah aku memiliki firasat pernah melihatnya sebelumnya. Dia yakin di tempat telantar ini pastinya tidak memiliki kekuatan seperti itu, namun mungkinkah aku pernah melihatnya sebelumnya di dunia bawah? Tetapi di mana aku melihatnya? Sementara iblis tua Kongming ragu-ragu dan mengenang di dalam pikirannya. Saat ini ketiga dewa kematian sangat ketakutan juga marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan gagal membunuh Raja hantu Shenming dengan serangan gabungan mereka. Kekuatan yang sangat istimewa sepertinya telah keluar dari tubuh Raja hantu Shenming sebelumnya, dan kekuatan inilah yang memblokir serangan mereka. Orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf. Tidak, bunuh dia! Dewa kematian berteriak lagi dengan marah, matanya semakin gila. Semakin kuat Raja hantu Shenming, maka semakin dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Duar. Kali ini dewa kematian benar-benar membakar asal-usulnya sendiri. Dia sudah terluka parah dan dia membakar asal-usulnya. Itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya sendiri. Namun pada saat ini dia tidak lagi peduli dengan hal-hal lain. Karena dia harus membunuh Raja hantu Shenming sesegera mungkin dan menyelesaikan semua faktor inti masalah yang terjadi. Namun kali ini sebelum mereka bertiga bisa menyerang, tiba-tiba duar. Terlihat lautan darah yang diubah oleh leluhur hantu iblis darah di bawah nampak mulai mendidih dengan cepat. Raungan yang mengejutkan bergema dan lautan darah tempat leluhur hantu iblis darah melonjak dengan liar seolah-olah gunung berapi meletus di bawah laut, memicu tsunami yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Pemandangan seperti itu pun langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat lautan darah yang diubah oleh leluhur hantu iblis darah dengan kaget. Wajah mereka ngeri. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat lautan darah yang awalnya menutupi kekosongan tak berujung di atas kolam Raja hantu pun menyusut dengan cepat. Seperti air pasang surut dan seperti balon yang menyusut dalam radius puluhan ribu mil. Itu seketika berubah menjadi genangan darah sedikit yang hanya
berapa ratus mil dan kemudian dengan gila-gilaan mengembun menjadi bentuk manusia. Dan itu adalah leluhur hantu iblis darah. Akan tetapi pada saat ini leluhur hantu iblis darah hanya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di pupilnya. Terlihat tidak ada yang bisa menggambarkan ekspresi di wajahnya saat ini. Ekspresi itu sepertinya merupakan campuran ekspresi dari ketakutan, kengerian, keputusasaan, kecemasan, dan kehilangan jiwa, penyesalan. Segala macam emosi negatif melepur menjadi satu. Itu rasanya seperti melihat hantu. Apa yang terjadi dengan leluhur hantu iblis darah? Semua orang pun terkejut dan menatapnya. Selama bertahun-tahun di tanah telantar ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak emosi di wajah leluhur hantu iblis darah. Leluhur hantu iblis darah yang selalu melanggar hukum dan sangat mendominasi sepertinya saat ini berusaha menghindari sesuatu yang sangat menakutinya. Saat ini Dewa Kematian dan yang lainnya yang berada di tempat lain, mereka yang menyerang Raja Hantu Senming dan yang lainnya, namun ketika mereka melihat wajah leluhur hantu iblis darah, mereka berhenti menyerang. Yang pertama hal yang mereka lihat adalah gerakan tajam pada leluhur hantu iblis darah yang menyusut. Tidak ada jejak kincen dan iblis tua Xuan Gui, kata Dewa Kematian. Ketika merasakan tidak ada jejak kincen dan iblis tua Xuan Gui, dia langsung gembira. Hahaha. Saudara Shueisha, kamu memang kuat. Bocah itu dan iblis tua Xuan Gui seharusnya telah dibunuh olehmu. Hahaha, kamu layak menjadi orang kuat yang tidak tara di negeri kekacauan ini. Kakak Shueisha memang tak terkalahkan, kata Dewa Kematian. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, dia tertawa terbahak-bahak. Namun pada saat ini batu di dalam hatinya akhirnya jatuh sepenuhnya karena leluhur hantu iblis darah telah membunuh anak itu dan iblis tua Xuan Gui. Dan sekarang hanya tersisa Raja Hantu Senming. Saudara hantu darah, karena kamu telah membunuh anak itu dan juga iblis tua Xuan Gui, mengapa kamu tidak datang dan membantuku untuk membunuh Raja Hantu Senming? Kemudian semua darah jiwanya akan digunakan untuk melengkapimu, kata Dewa Kematian. Dia berkata dengan semangat. Kurang ajar, lengkapi ibumu, kata leluhur hantu iblis darah. Dia meraung marah ketika mendengar perkataan Dewa Kematian. Ada apa ini? Kata Dewa Kematian. Dia tertegun sejenak. Apakah dia salah mendengar sebelumnya? Apa yang dikatakan oleh leluhur hantu iblis darah? Pada saat ini, para penguasa area terlarang lainnya juga bingung. Apakah leluhur hantu iblis darah menggunakan kata-kata kotor seperti itu? Pada level mereka, keteraturan menyatu persepsi seperti kesadaran ilahi. Bagaimana mereka bisa mendengar sesuatu yang salah? Leluhur hantu iblis darah sebenarnya sedang menghina Dewa Kematian. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian mereka semua melihat leluhur hantu iblis darah menunduk dengan ngeri. Tubuhnya menyusut tajam dan berubah menjadi lautan darah yang hanya sejauh ratusan mil. Itu seperti balon kecil yang mengambang dan sepertinya ada sesuatu yang berkumpul di dalamnya. Tuan, Dewa Kematian, aku leluhur iblis darah telah ditipu olehmu kali ini. Jika kamu tidak mati hari ini, aku leluhur iblis darah akan membunuhmu, kata leluhur hantu iblis darah. Dia melihat bagian tubuhnya yang bengkak di lautan darah dengan ngeri. Dia menggertakkan gigi. Dia langsung meledakkan lautan darah di tubuh bagian bawahnya, memotong lautan darah dan keluar dari tubuhnya sendiri. Segera setelah itu sosoknya melonjak ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya berdarah. Dia benar-benar menyerahkan separuh tubuh lautan darahnya dan tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang salah. Siapakah yang sesederhana di sini yang bisa menjadi penguasa area terlarang? Ketika mereka semua melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Entah itu ekspresi ngeri dari leluhur hantu iblis darah atau tindakan langsungnya yang menyerahkan setengah dari lautan darahnya, itu semuanya mewakili situasinya saat ini. Karena dia sekarang berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika semua orang panik, mereka tiba-tiba mendengar dengusan dingin di separuh lautan darah itu. Leluhur hantu iblis darah, kemana kamu ingin melarikan diri di depanku? Suara dingin dan familiar bergema di seluruh dunia seperti nyanyian guntur bergema di benak setiap orang. Dan saat berikutnya, boom! Semua orang hanya mendengar suara keras dan lautan darah di tubuh bagian bawah leluhur hantu iblis darah meledak di depan semua orang. Lautan darah yang tak berujung itu melonjak dan sosok seperti dewa terlihat perlahan berjalan keluar dari lautan darah itu. Dan di belakang orang itu terlihat iblis tua Xuan Gui juga perlahan muncul.
Dengan seluruh tubuhnya yang utuh dan napasnya yang kuat, sebenarnya tidak terluka sedikit pun. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat guntur hitam gelap tak berujung melonjak di sekitar Qingchen. Guntur ini memenuhi udara dan langsung memusnahkan kehendak leluhur hantu iblis darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Qingchen melambaikan tangan dan kekosongan tiba-tiba hilang. Banyak lautan darah yang meledak langsung diserap ke dalam kekosongan yang tidak diketahui, seolah-olah itu terbang melewatinya dan menghilang. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir.